Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Paula dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas sistem filtrasi limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Selanjutnya itu ada tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi pencemar dalam limbah cair rumah makan, memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan juga rambut, serta menerapkan konsep pengolahan limbah berbasis prinsip waste to treat waste. Selanjutnya itu pendahuluan, yang dimana limbah cair rumah makan umumnya mengandung minyak, lemak, dan bahan organik yang tinggi. Apabila dibuang tanpa pengolahan, limbah ini dapat mencemari lingkungan, perairan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan limbah yang sederhana, murah, dan juga ramah lingkungan. Alasan pemilihan bahan, tempurung kelapa itu dipilih karena dapat diolah menjadi karbon aktif yang memiliki daya absorpsi yang tinggi. Sementara itu, limbah rambut itu mengandung keratin yang mampu menyerap minyak dan juga lemak dengan baik. Parameter pencemar target yang ditargetkan dalam pengolahan ini itu meliputi minyak dan lemak, BOD, COD, dan TSS. Parameter-parameter ini berbahaya karena dapat menurunkan kualitas air dan merusak ekosistem perairan. Selanjutnya itu konsep. Konsep waste to treat waste diterapkan dengan memanfaatkan limbah padat untuk mengolah limbah cair. Pendekatan ini mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi beban limbah secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari metode filtrasi ini adalah biayanya yang minim, bahan yang mudah didapat, dan ramah lingkungan. Namun, kelemahannya itu umur pakai medianya yang terbatas dan memerlukan perawatan serta penggantian secara berkala. Selanjutnya itu desain. Prototipe yang dibuat berupa sistem filtrasi bertingkat yang bekerja menggunakan aliran gravitasi. Sistem ini dirancang sederhana agar mudah diaplikasikan pada skala rumah makan. Selanjutnya itu skema alih prototipe. Limbah cair yang masuk melalui inlet kemudian mengalami pra-perlakuan berupa pengendapan. Selanjutnya itu limbah melewati filter rambut dan filter tempurung kelapa sebelum keluar sebagai air hasil olahan. Selanjutnya itu ada preparasi tempurung kelapa. Tempurung kelapanya itu dicuci, terus dikeringkan. Setelah dikeringkan itu dibakar menjadi arang, lalu dihaluskan. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dan daya absorpsi karbon yang aktif. Selanjutnya itu ada peran limbah rambut. Limbah rambut itu digunakan sebagai pre-filter dan diletakkan sebelum karbon aktif. Rambut berfungsi menyerap minyak dan lemak sehingga mengurangi beban kerja media yang karbon aktif. Selanjutnya itu pertimbangan desain filter. Desain filter itu mempertimbangkan ketebalan lapisan, ukuran partikel, tempurung kelapa, dan kepadatan rambut. Faktor ini mempengaruhi laju alir, efisiensi pengolahan, dan risiko penyumbatan. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Sampel limbah cair diambil dari rumah makan dan diuji sebelum serta sesudah pengolahan. Parameter yang diukur meliputi minyak dan lemak, BOD, COD, dan juga TSS. Selanjutnya itu ada prosedur pengujian. Pengujian itu dilakukan dengan sistem batch menggunakan volume limbah sekitar 10 hingga 20 liter. Waktu kontak berkisar antara 30 sampai 60 menit dengan aliran gravitasi. Selanjutnya itu ada kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi antara lain itu bau limbah, penyumbatan filter, dan aliran yang tidak stabil. Solusi yang dilakukan adalah pembersihan rutin dan pengaturan ulang susunan filternya. Hasil dari pengolahannya itu, setelah dilakukan pengolahan, terlihat bahwa air hasil menjadi lebih jernih dan baunya berkurang, yang menunjukkan adanya penurunan kadar dari pencemar. Hasil analisis data menunjukkan adanya penurunan konsentrasi minyak dan lemak, BOD, COD, serta TSS jika dibandingkan sebelum pengolahan. Media yang paling aktif itu rambut karena menyerap
minyak dan lemak, sedangkan tempurung kelapa lebih berperan dalam menurunkan BOD, COD, dan TSS. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.